Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, cara kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Di dunia, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dari beberapa ciri atau tanda-tanda. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba yang beriman yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sudah mendapatkan cintanya Allah, maka hidupnya tentu akan diliputi keberkahan. Demikian pula masa depannya di akhirat kelak. Dijelaskan beberapa ciri dan tanda orang yang beriman yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Merujuk pada pendapat Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin, ia mengumpulkan 40 perkara yang merupakan tanda-tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni golongan orang-orang yang ma'rifat. 20 tanda diantaranya akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan 20 tanda berikutnya akan diperlihatkan di akhirat kelak. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada beberapa tanda-tanda yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yang pertama yaitu senantiasa berzikir. Orang yang dicintai Allah akan merasa sanggup berzikir setiap saat. Zikir di sini dalam arti sebenarnya yaitu setiap saat selalu ingat bahwa Allah menyaksikan segala kejadian di dunia dan selalu menghindari dari perbuatan maksiat, karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia ini tentu sangat mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang yang memiliki akal unggul. Yang kedua, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya, lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah bagi mereka yang mendapat kemuliaannya. Maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Yang ketiga, akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta kita terhadap Allah. Keutamaannya kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini, dan Allah Maha tahu akan kebutuhan kita daripada kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dengan ketentuannya. Yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan dunia tidak akan disikapinya dengan perasa bingung, was-was, pusing dan sejenisnya.
Tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seorang yang sudah mendapat cinta Allah, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan dengan tidak susah payah. Artinya, walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, namun kerja kerasnya itu bukan sesuatu yang melebihkannya, melainkan dinikmatinya. Yang keenam, Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai Allah, bahwa pembelanya akan menyelimuti segala kejadian. Nampaknya orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah. Sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak adalah dalam koridor kekuasaan Allah. Dan tentunya segala sesuatunya takluk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan. Tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah. Yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah, dan doa kita makin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain menghina dan menzoliminya. Yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah ini memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan orang yang dicintai Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin, tapi hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata kekayaan Allah yang benar-benar maha kaya. Yang kesepuluh, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati, Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bisa dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan dan perilakunya yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih. Yang ke-11, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Kesegaran dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapat cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kekayaan, memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya, maka seluruh manusia yang normal pikiran dan hatinya insya Allah akan suka juga. Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpunan untuk menghormatinya. Sebaiknya raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya orang yang mendapat cintanya, maka Allah akan menyirami orang-orang yang menyeliputinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, orang yang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk dicintainya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Yang ke-13, hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan atau kebaikan yang banyak. Tepatnya, keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-14, hewan-hewan takluk kepadanya.
bahwa sesungguhnya makhluk yang ada di alam ini bertasbih kepada Allah. Artinya Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang yang dicintainya, sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yang ke-15, doanya diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapat cinta Allah itu memiliki keyakinan sangat bulat. Lagi pula doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan, karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai beberapa tanda dan ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita termasuk ke dalam salah satu dari ciri-ciri tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.